Saudaraku yang kekasih, ada seorang pemuda yang terjebak dengan hutang yang sangat besar jumlahnya. Bahkan saking banyaknya, saking besarnya, semua miliknya, semua kepunyaannya dijual, tidak cukup untuk melunasinya. Bahkan kalaupun seluruh organ-organ tubuhnya harus dijual, mungkin ginjalnya, mungkin hatinya, dan lain sebagainya. Kalaupun itu diperlukan untuk dijual, pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Karena itu dia tetap berusaha untuk mencari bantuan kepada keluarga, teman, sahabat, kenalan. Tapi ternyata usahanya sia-sia. Karena ternyata tak ada satupun yang mampu untuk membantunya mengatasi persoalannya yang begitu besar. Nah, karena ia tidak mampu untuk membayar hutangnya yang begitu besar, maka terpaksa ia harus dijadikan budak seumur hidupnya. Ketika raja mendengar bahwa salah satu rakyatnya harus menjadi budak karena tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka dia sendiri yang turun langsung untuk membayar dan melunasi hutang dari pemuda ini. Dan dengan demikian selamatlah dia dari perbudakan seumur hidup. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, itulah gambaran kehidupan kita dahulu. Itulah keadaan kehidupan kita dahulu. Kita terjebak oleh hutang dosa yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak mampu untuk kita lunasi, yang tidak mampu kita untuk membayarnya. Bahkan apapun usaha kita, bahkan apapun yang akan kita berikan, semuanya tidak akan pernah cukup, semuanya tidak akan pernah bisa, semuanya tidak akan pernah dapat untuk membayar, apalagi melunasi hutang dosa yang begitu besar. Dosa telah membuat kehidupan kita menjadi sia-sia. Dosa telah membuat kehidupan kita menjadi tidak berharga. Dosa membuat kehidupan kita tidak berarti. Dosa membuat kita jadi hina. Dosa membawa hidup kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi syukur kita punya raja di atas segala raja yang dengan penuh kasihnya, ia tidak ingin kita jadi budak dosa selamanya. Dia tidak ingin kita hidup dalam kebinasaan. Dia tidak mau kita hidup dalam penderitaan. Dia tidak mau kita kehilangan hak ahli warisnya. Tetapi sayangnya saudara-saudara bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak mau menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Karena begitu banyak orang yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada mengutamakan kepentingan Tuhan. Padahal dengan jelas firman Tuhan mencatat dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya bagi kita sekarang, sesungguhnya seberapa pentingkah kita, seberapa berhargakah kita di hadapan Tuhan sampai ia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi. Ternyata hidup saudara dan saya bagi Tuhan adalah berharga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mulia. Karena itu
Allah rela untuk mengorbankan putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Sekarang kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia. Karena itu mari kita jangan saling merendahkan sesama kita, merendahkan orang lain. Karena sesungguhnya semua kita sama, adalah berharga dan mulia di mata Allah. Kenapa kita berharga? Karena kita adalah diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Setelah kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, maka pertanyaan sekarang, adakah perubahan dalam kehidupan kita? Perilaku kita, sikap kita, keseharian kita, setelah kita menyadari bahwa kita telah ditebus, kita telah dibayar lunas. Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Sebagai orang yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas dari hukuman maut, seharusnya kita dapat berubah dari kehidupan kita yang sia-sia, dari pola hidup kita yang lama, dari cara hidup kita yang sia-sia, pada kehidupan yang lebih berharga, lebih berguna bagi sesama. Karena untuk itulah Tuhan membawa kita kepada kehidupan baru. Tuhan memberkati kita supaya kita pun dapat menjadi alat berkatnya bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Karena itu bersama-sama hari ini kita merenungkan pengorbanan Kristus, maka mari kita berkomitmen dan berubah dari cara kehidupan kita yang lama, yang menggunakan akal kita untuk berpikir positif, menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik, menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, menggunakan tangan kita untuk memberkati. Maka saya percaya bahwa saudara diberkati, saya diberkati, kita diberkati, semua diberkati. Amin. Karena itu Dia datang sendiri yang membayar hutang dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah membayar semua hutang dosa-dosa kita, bukan dengan barang yang fana atau perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yang tidak bernoda dan tak bercacat, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Sehingga kehidupan kita sekarang dipulihkan, dan dengan demikian hidup kita pun menjadi berarti.